semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Nah, pada video terakhir ini atau video ke-8 ini, kami akan menjelaskan bagaimana sistem backend pada website pemesanan tiket bus itu bekerja, khususnya pada bagian controller, routing, dan koneksi ke database. Nah, untuk menghubungkan Laravel ini ke database itu kita ke folder ini dia .env ini, itu letaknya ada di ini dia. Sesuaikan ya, database connection itu saya menggunakan MySQL atau Exam. Portnya ini sesuai, lalu nama databasenya ticket_bus_laravel sesuai dengan ini yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, website ini tuh terhubung ke database menggunakan file ini, .env ini, milik Laravel. Dengan pengaturan ini, Laravel dapat menghubungkan langsung ke database MySQL di Exam. Baru kita pindah lagi ke controller. Nah, controller ini atau di dalam controller ini lebih tepatnya di mana sih? Oh, ini ya. Lebih tepatnya di folder admin itu ada beberapa file, teman-teman bisa lihat juga. Salah satunya ada jadwal bus controller. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengatur jadwal bus. Yang dimaksud saya itu adalah ketika admin membuat jadwal atau rute baru, inilah fungsinya jadwal bus controller, yaitu mengatur data jadwal bus. Lalu kedua adalah pemesanan admin controller. Ini tuh milik admin, di mana admin mengelola data pemesanan. Baru ada admin controller. Nah, admin controller ini adalah dashboardnya admin. Lalu di Outs controller ini itu adalah login, register, dan juga logout. Loginnya itu yang seperti saya sebutkan pada video sebelumnya, itu ada nama, email, dan juga password. Ini untuk loginnya, dan ini untuk registrasinya, nama, email, password, dan juga role. Role di sini saya ada 2 atau aktornya. Yang pertama admin dan kedua user. Selanjutnya kita ke profile control inilah data akun user. Baru di pemesanan controller nih, ini adalah proses pemesanan user, menyesuaikan pada tampilan website tersebut, yang kayak nama, nomor HP, hingga pembayaran. Profile controller, nah ini tuh gunanya untuk data akun user. Data akun user yang teman-teman lihat tadi ada di sini. Bentar, saya login dulu. Yang saya maksud dengan profile controller itu adalah ini dia.
profile. Nih dia, dengan status akunnya adalah aktif. Lanjut, tes controller. Ini tuh itu tuh gunanya untuk pengujian aja. Baru di jadwal push controller ini itu digunakan untuk menampilkan daftar jadwal, menampilkan form tambah jadwal, menyimpan jadwal baru ke database. Itu ada di admin. Untuk apanya ini dia. Yang saya maksud itu adalah nih, menampilkan daftar jadwal, menampilkan form tambah jadwal. Nah, controller ini itu mengambil dan menyimpan data ke tabel jadwal business. Itu ada di database. Ini dia. Ini sih. Ya. Data yang udah dibuat oleh admin itu masuk ke database. Dan setelah masuk ke database, ini langsung masuk ke form pemesanan bagi user. Nah, bagi pemesanan atau user, itu adalah sistem mengambil jadwal dari database ini yang sudah saya katakan. Baru menghitung total harga otomatis yang dibuat oleh admin, baru menyimpan data ke tabel pemesanan. Nih. Baru menyimpan itu melalui ID pemesanan ke session. Nih ID-nya. Itu membuat alur pemesanan menjadi terstruktur dan juga aman. Selanjutnya itu kita ke routing atau web.php. Nah, routing ini itu digunakan untuk menghubungkan URL dengan controller atau tampilan. Controller yang saya maksud itu yang saya jelasin tadi. Tampilannya itu adalah webnya. Ya ini. Ini tampilan ini, nah ini. Ya. Untuk perkodingan web PHP-nya itu ya ini. Itu kayak seperti link URL untuk menghubungkan ke tampilan itu agar tidak error. Kayak halaman home. Kayak ini kan. Ini dia. Underscore titik ini dia. Home. Baru garis miring jadwal. Ini tuh halaman jadwal. Tentang ini tuh halaman about. Hingga selanjutnya. Ini kayak halaman login. Nah ini login untuk loginnya. Terus login ini tuh untuk proses loginnya. Baru seperti itu sih. Hingga selesai. Middle. Baru selanjutnya kita ke penjelasan middle warehouse. Middle warehouse itu ini gunanya untuk beberapa route yang dibungkus adalah middle out. Artinya hanya user yang sudah login yang bisa mengaksesnya. Maksudnya ketika user udah bisa login, dengan nama misalnya Andini. Nah, hanya Andini itu aja yang bisa memesan lewat dashboard atas nama Andini tadi. Kayak ini kan yang sudah saya jelasin. Kita buat dengan Laura ya. Nah, setelah login itu
Andi ini ya bisa mengakses dashboardnya, pemesanannya, profil milik dia, dan juga ini ya, riwayat pemesanan. Nah, ini statusnya masih pending, berarti belum di ACC oleh admin. Baru kita lanjut lagi, tetap sama di web. Yaitu ini dia. Admin dashboard nih dia di bagian ini nih. Admin ini tuh dikhususkan untuk memudahkan pengelompokan halaman admin khusus admin. Ini admin ini kan, middleware out-nya nih. Baru ini adalah route pemesanan. Nah, pada bagian ini user dapat memilih jadwal, mengisi data pemesanan, melakukan konfirmasi, dan melihat tiket. Semua data diproses melalui disimpan ke database menggunakan model Laravel yang sudah saya tunjukkan tadi di profile. Di profile lalu pilih riwayat pemesanan. Nah, untuk tampilan kayak gini itu ya udah kayak pada umumnya aja di view layout di ini dia di research view, baru ini dia admin, folder admin itu ada create blade ini tuh membuat jadwal, indeks ini tuh mau lihat tampilan jadwal yang dibuat. Lalu nih di pemesanan ini tampilan itu ini adalah code yang dimana tadi tuh admin bisa mengedit dan juga menghapus atau mengganti status di dashboard admin. Ini dia. Ini untuk layout main.blade PHP. Nah, main.blade PHP itu adalah tampilan utama. Tampilan utamanya itu yang dimaksud tuh kayak untuk bagian footer, carousel, dan juga navbar. Terus selanjutnya itu ya kayak di profile itu ya udah kayak biasa, kayak dashboard user, about, home, jadwal. Home itu adalah isi dari blade tadi, kayak ini ha. Nah, card yang ada di tampilan utamanya kayak ini dia. Ini main blade yang saya maksud itu adalah ini ya, carousel, navbar, dan juga ini dia footer. Kalau itu adalah main blade-nya, sedangkan ininya home-nya atau home blade PHP-nya itu adalah ini ya, kayak card ini ya. Mereka berbeda tapi tetap sama. Nah, dengan adanya controller, routing, dan juga koneksi database, sistem pemesanan tiket bus ini dapat berjalan secara dinamis dan juga terstruktur. Data yang dimasukkan oleh admin dan user akan disimpan langsung ke database melalui tabel user. Di tabel user. Baru itu akan diproses langsung oleh controller dan ditampilkan kembali melalui tampilan website. Nah, dengan demikian, website ini sudah memiliki alur backend yang lengkap, mulai dari autentikasi, manajemen data, hingga transaksi pemesanan. Nah, untuk video ini saya akhiri dengan di sini dulu. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih semuanya. Bye-bye.